Makanya disebutkan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebelumnya ayatnya mengatakan apa? Ayyaman ma'dudat, kita wajib berpuasa dalam hari-hari yang terbilang. Di mana? Bulan Ramadan. Apa yang diwajibkan hari yang berbilang itu? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Artinya apa? Kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh ini adalah dalam rangka kita mensyukuri dan merayakan nikmat turunnya Al-Qur'an. Kenapa cara merayakan dan mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan cara berpuasa? Karena Al-Quran dan puasa ini sama-sama memiliki tujuan yang sama, fungsinya sama. Apa? Yaitu memiliki fungsi untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Maka itu target pertama ibadah Ramadan adalah kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai bulan penyucian jiwa. Yang kedua adalah bagaimana target Ramadan ini adalah menjadikan Ramadan sebagai bulan kita untuk menguatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Allah menyebutkan keistimewaan syariat Islam. Dia hanya menginginkan kemudahan bagi manusia dan tidak menginginkan apa? Kesulitan. Coba bayangkan. Jadi ketika kita berpuasa, bukan maksudnya tujuan Allah itu untuk bikin kita sulit, enggak. Tapi untuk menjadikan kita ini, hati kita ini betul-betul ditempa agar mudah untuk taat dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari ayo kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan bagi kita untuk menguatkan visi dan misi Al-Qur'an. Yang ketiga, target Ramadan adalah latih kesabaran. Sudah sejauh mana kita sabar? Sabar bukan hanya kita, ya kadang-kadang sabar ini diartikan apa? Negatif ya. Sabar itu ngalah. Enggak, bukan ngalah sabar. Sabar itu adalah cara melawan syahwat dengan apa? Dengan elegan. Sabar ketika kita menjalankan perintah Allah, ya sebab apa? Ketika ada perintah Allah, pastilah setan ini bisikin yang enggak. Jangan begini, jangan ikutin itu perintah Tuhan, ya. Mungkin kaya di dunia dengan mengikuti ajakan setan, tapi di akhirat kita jadi orang paling miskin dan paling sengsara. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus apa? Melatih kesabaran, lawan godaan setan ini. Dengan cara apa? Ini latihannya dengan puasa. Melatih kita untuk sabar untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sabar juga dalam menghadapi ujian-ujian cobaan dari Allah. Yang keempat adalah target Ramadan adalah melatih kedisiplinan kita. Coba lihat ayat 187 surat Al-Baqarah itu apa? Malam Ramadan itu kan berapa jam sih? Dari jam 6 sampai jam 4.30, 37 sekarang ya, nggak sampai 12 jam loh ya. Hidup ini kita diingatkan dengan Ramadan bahwa kita ini dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kita harus firm, kita harus apa? Tangkas, terengginas untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Nah ini harus kita jaga terus sampai setelah selesai Ramadan. Yang kelima adalah kepedulian sosial. Target utama Ramadan ini adalah menciptakan kepedulian sosial yang tinggi di tengah umat. Bukan hanya merasakan derita, lapar dan haus, tapi juga kita banyak bersedekah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang keenam, target Ramadan adalah memakmurkan umur hidup kita ini dengan ibadah. Kita nggak sanggup, usia kita nggak mungkin ratusan tahun. Usia kita paling mentok 70-80 tahun ya. Itu pun sudah jarang yang bisa sampai usia 80 tahun. Banyak yang orang usianya sudah di bawah 60 dah dicabut oleh Allah. Di bawah 70 dicabut oleh Allah ya. Yang di bawah 50 juga sama. Jadi syarat untuk mati itu tidak harus kaya, tidak harus sehat. Maka itu kita diberikan kesempatan oleh Allah memakmurkan usia kita dengan ibadah. Dengan bagaimana? Dengan bergiat dan sungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang akan mengcover seluruh usia kita. Kalau kita tidak sampai 60, sampai 70, sampai 80, ini bisa tercover dengan apa? Ibadah di malam-malam Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan. Artinya apa? Kita punya stok tambahan umur, tambahan usia. Kita bisa tambal, kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan ibadah kita ya, selama hari-hari sebelumnya, selama tahun-tahun sebelumnya kita masih hidup, dikaruniakan kehidupan. Kalau banyak kekurangan, ayo kita segera bertobat pada Allah dan segera kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan amal ibadah terbaik di malam-malam ganjil. Insya Allah ini akan menjadikan usia kita makmur dengan ibadah kepada Allah Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas Bang Bukopin Selipi, yang insyaallah kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Masih kuat semangat Ramadannya? Masih ya, insyaallah hari ke-19 bulan Ramadan. Saya akan berikan yel-yel untuk penyemangat kita semuanya. Kalau saya sebut Ramadan, apa jawabannya? Bilang baperan. Ya, baperan itu apa? Bawa perubahan atau bawa perbaikan. Ya, kalau saya bilang Al-Quran, maka jawabnya pedoman. Baik, siap? Siap. Ramadan, Al-Quran, takbir. Ulangi lagi. Ramadan, Al-Quran, takbir. Walillahilhamd. Hari 19 Ramadan ini tidak terasa ya, seolah-olah kita baru puasa kemarin. Kalau dulu kita masih kecil, merasakan hari kita berpuasa itu kayaknya lama banget ditunggu. Lama nunggu buka puasa aja, nunggunya lama itu. Ya. Sampai dihitungin, udah jam berapa? Udah gitu dihitungin hari keberapa. Ini lama banget mau lebaran gitu, mau beli baju baru ya. Tapi kalau sudah semakin tua, semakin sibuk dengan pekerjaan, dengan aktivitas, tidak terasa. Ya, kita bawa Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan santai, dan memang kalau sudah tua tidak lagi mikirin mau buka puasa pakai apa, ya, mau beli baju lebaran di mana. Kalau dulu saya masih kecil, ya, itu kalau sudah mulai masuk 10 hari terakhir Ramadan ini sudah mulai merengek-rengek, ngajak ibu, ngajak orang tua kemana? Ke Pasar Baru, Tanah Abang, itu aja, kelilingnya di situ tuh, ngidernya, masya Allah ya. Tapi alhamdulillah, seiring dengan usia kita, pertambahan kedewasaan kita, tambahnya wawasan dan ilmu kita, tentu kita harus naik kelas. Kita harus tinggal landas. Berapa hari, berapa tahun kita sudah berpuasa Ramadan? Berapa kali, berapa puluh kali kita sudah berpuasa Ramadan? Mestinya semakin menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai berulang-ulang Ramadan, setiap tahun kita puasa, setiap tahun kita bertemu hari raya, setiap tahun kita beribadah di bulan suci Ramadan, tetapi nilai ketakwaan kita jalan di tempat seperti treadmill. Ya, jangan sampai kita kualitas Ramadan kita ini seperti kita olahraga treadmill. Kelihatannya jalan tapi jalan di tempat gitu. Walaupun masih mending kalau treadmill itu ada efeknya. Ya, minimal apa? Mengurangi kalori. Ya. Membakar kalori kita. Nah, seberapa mampu kita menjadikan Ramadan ini membakar kalori, noda-noda dan dosa-dosa kita. Ini yang harus kita jadikan target. Seberapa banyak Ramadan ini mampu dan berhasil untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang makin bertakwa. Bukan hanya untuk diri kita, ya, tetapi untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Ya, makanya saya sebelum Ramadan tahun ini saya luncurkan buku, ya,
Cuma mohon maaf saya nggak bisa ngundang bapak-bapak semua ini, cuma perwakilan aja gitu ya. Buku judulnya Penyucian Jiwa untuk Pemajuan Bangsa. Karena tujuan utama kita berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk menyucikan jiwa. Ya. Allah Ta'ala berfirman ayat 185 suratul Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu didefinisikan oleh Allah sebagai apa? Bulan kita berpuasa? Enggak. Bulan kita melaksanakan tarawih? Bukan. Tapi Allah mendefinisikan bulan Ramadan itu adalah dengan satu ungkapan yang sangat luar biasa, yang menghimpun seluruh makna dan berbagai macam jenis ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan cukup satu kata, satu kalimat yang sangat menghunjam, yaitu Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga kalau kita elaborasi satu kalimat ini, bulan turunnya Al-Quran. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ini kalau kita resapi, kita hayati, kita masukkan ke dalam akal, pikiran dan kalbu kita, itu akan menghasilkan sebuah energi yang luar biasa. Apa itu maksudnya? Karena Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan berpuasa ini sesungguhnya adalah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Makanya disebutkan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebelumnya ayatnya mengatakan apa? Ayyaman ma'dudat, kita wajib berpuasa dalam hari-hari yang terbilang. Di mana? Bulan Ramadan. Kapan? Apa yang diwajibkan hari yang berbilang itu? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Artinya apa? Kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh ini adalah dalam rangka kita mensyukuri dan merayakan nikmat turunnya Al-Quran. Gitu. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa cara merayakan dan mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan cara berpuasa? Ya. Orang kalau dapat nikmat, syukur nikmat, tasyakuran kan biasanya, ya kalau kita dapat nikmat biasanya apa? Baca hamdalah, alhamdulillah. Nggak cukup kalau Al-Quran. Nikmat Al-Quran itu sangat besar, nggak cukup cuma kita membaca alhamdulillah. Kadang kita dapat syukur nikmat, kita langsung sujud syukur. Alhamdulillahi syukran la kufran, dalam sujud kita berdoa kepada Allah, terima kasih sama Allah. Gak cukup sujud syukur dengan nikmat turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada umat manusia, jalan keselamatan, petunjuk hidup, pedoman yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan kita di yaumil akhir kelak, insya Allah. Makanya apa? Cara mensyukuri nikmat Al-Quran dengan cara khusus, Pak. Apa cara khusus itu? Puasa sebulan penuh. Loh, kenapa cara yang khusus itu dipilih oleh Allah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran? Karena Al-Quran dan puasa ini sama-sama memiliki tujuan yang sama, fungsinya sama. Apa? Yaitu memiliki fungsi untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Maka itu target pertama ibadah Ramadan adalah kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai bulan penyucian jiwa kita, insya Allah. Ya, semua amalan Ramadan ini semua untuk menyucikan jiwa. Puasa, nahan diri, tidak makan, tidak minum, menahan diri dari apa yang membatalkan ibadah puasa. Ya, itu semua adalah untuk menyucikan jiwa manusia. Kenapa? Dia bisa ngerem dari apa yang diharamkan oleh Allah. Dia ngerem dirinya. Mungkin dalam hatinya ada kepengenan, tapi direm. Nggak mungkin lah namanya manusia nggak suka syahwat itu, nggak mungkin. Ya, kita ini
Dasarnya, fitrahnya memang salah satunya adalah ya mencintai, menyukai apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Mencintai syahwat itu udah bagian dari inner dalam diri manusia itu. Apa? Minan nisa, perempuan. Siapa yang nggak suka perempuan di sini? Kecuali orang kagak normal. Wal banin, punya anak. Siapa yang nggak suka kita punya anak? Semua pengen. Wal qanatiril muqantara minadz dzahab wal fiddah. Ya, kalau kita membahasakannya apa ya? Sekarung ya, sekarung. Ya, puluhan karung lah. Ya, emas dan perak gitu. Siapa yang nggak suka emas dan perak? Ya, mungkin kalau sekarang dibahasakan dengan apa? Uang. Ya, kalau dulu uang kertas nggak ada. Ya, uang zaman dulu itu bentuknya uang emas, dinar, dan uang perak, dirham. Ya, itu yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita itu suka. Tapi cara bagaimana mendapatkan itu semua, nah ini yang harus kita kendalikan. Harus berada dalam bingkai dan frame yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Sebab untuk mendapatkan perempuan, mendapatkan tahta, mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan emas, perak, ya, mendapatkan harta kekayaan dunia ini, ya, dengan berbagai macam cara ada. Tapi kita hanya boleh memilih cara yang halal. Nah, ini bedanya. Ini bedanya seorang muslim, seorang mukmin. Boleh dia memiliki kekayaan, boleh, nggak ada yang larang. Bahkan umat orang Islam harus kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa bayar zakat, nggak kaya nggak bisa pergi haji. Ya, kalau nggak kaya nggak bisa dia pergi umroh tiap tahun dalam rangka ibadah. Kalau nggak kaya kita nggak bisa menyantuni fakir miskin, anak yatim. Itu perintah Allah dalam Quran. Boleh kita dapat kekayaan, ya, yang banyak harus, tapi caranya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Inilah orang beriman. Ini targetnya menyucikan jiwa. Ya, menahan diri dari makanan, minum, hubungan suami istri. Itu dikelola. Syahwat kita ini, kita nggak mungkin, Pak, ya, jadi orang tanpa dosa itu nggak mungkin. Itu hanya Rasul, hanya orang suci yang maksum itu seperti baginda Rasulullah. Kalau manusia biasa seperti kita, ustadz, kiai, sama semua ada dosanya. Cuma bagaimana yang membedakan orang muslim, orang bertakwa dengan tidak bertakwa? Dia mampu untuk memanage dosanya sekecil mungkin. Ya, ada dosa mata, dosa telinga, dosa apa? Macam-macam. Ya. Paling tidak apa? Kita bisa memanage, jangan overload dosanya gitu loh. Jangan kebanyakan, bos. Kalau mau bikin dosa, ya. Bukan berarti boleh, silakan bikin dosa lah yang banyak, yang kecil-kecil, enggak. Tapi ya jangan kebanyakan lah. Kalau istilah orang Jawanya itu apa? Ngono ya ngono nih, ojo ngono gitu. Ya, kita ini sadar bahwa kita ini manusia biasa, ya, bukan malaikat, bukan rasul. Pasti ada kekeliruannya. Tetapi ya kita harus sadar, ya. Udah tahu kita bukan malaikat, bukan rasul, nggak dijamin sorga sama Allah. Ya, kita harus pandai-pandai menjaga diri. Gitu. Manage dosa kita, kendalikan syahwat kita agar apa? Syahwat kita ini taat dan tunduk kepada yang punya aturan di alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini harus kita lakukan. Ya, puasa, nahan diri, itu penyucian jiwa. Qiyamul lail itu juga penyucian jiwa. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Kenapa kita dianjurkan, ya, untuk sholat malam? Karena di tengah malam itu hiya asyaddu wata'an, itu kita harus melawan godaan nafsu, berat. Wa aqwamu qila, dan ini akan membuat tubuh kita, emosi kita menjadi stabil. Ya. Kenapa? Karena siang kita sudah bekerja. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Ya. Kita berkegiatan, aktivitas padat, full dari pagi sampai sore. Nah, saatnya
kita merebahkan diri kita, bukan merebahkan ke kasur, ke tempat tidur, ada waktunya. Bukan berarti kita nggak boleh tidur, boleh, bahkan harus. Karena Allah menciptakan, ya, ja'alal laila ja'alan nahara ma'asha wa ja'alnal laila libasa. Allah jadikan siang untuk kita bekerja cari nafkah, Allah jadikan malam untuk istirahat. Tapi ingat, istirahat kita juga harus seimbang. Nah ini, kita merebahkan ke diri kita ke kasur, tapi juga merebahkan sandaran kita kepada Allah. Dengan apa? Sujud kepada Allah. Dengan baca Quran, tilawatil Quran di malam hari, pada saat kita qiyamul lail. Nikmat. Makanya Ramadan inilah kondisi ketika seorang muslim itu betul-betul dia sangat menjiwai agamanya. Islam dia. Ya. Siang dia berpuasa, siang dia bekerja, beraktivitas, malam dia perbanyak tilawatil Quran, malam dia merebahkan dirinya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu semua? Untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini amalan Ramadan. Ya. Salah satu bagian dari amalan Ramadan yang istimewa adalah sedekah. Ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu kesempatan sedikit pun yang dijumpai oleh Rasulullah untuk bersedekah kecuali beliau bersedekah, dan lebih banyak sedekahnya daripada bulan-bulan selain Ramadan. Makanya yang kita harus siapkan sejak awal masuk bulan Ramadan adalah menyiapkan financial planning. Financial planning kita bukan hanya untuk menyiapkan bagaimana THR nanti untuk keperluan mudik, untuk keperluan belanja, kebutuhan hari raya, ya, untuk masa ketupat ini dan itu. Tetapi planning financial kita itu adalah salah satunya yang paling penting adalah bagaimana kita menyisihkan harta kita untuk apa? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, terutama sedekah Lailatul Qadar. Ya. Itu luar biasa. Berarti kalau saudara sedekah di malam-malam ganjil, di malam Lailatul Qadar, ya, dan kita siap sisihkan sebagian harta kita, khusus kita sedekah di malam Lailatul Qadar, malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, niat yang ikhlas karena Allah. Ya Allah, kalau Engkau jadikan malam Lailatul Qadar itu sebagai malam yang Engkau nilai sebagai lebih baik ibadah dari 1000 bulan, maka kami berharap dan berdoa, ya Allah, dengan harta yang Kau titipkan kepada saya, kepada kami, aku sisihkan sebagiannya untuk berinfak di jalan-Mu, ya Allah. Jadikanlah harta ini menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Menjadi saksi apa? Untuk memperberat amal timbangan kami. Minimal kalau kita nggak bersedekah di hari-hari lain Ramadan, tapi di bulan Ramadan, di Ashrul Awakhir, sedekah itu 1 kali sama dengan seolah pahalanya dengan sedekah selama 1000 bulan. Insya 1 rakaat kita sholat sama dengan kita sholat untuk 1000 bulan. Bukan berarti setelah itu kita tenang-tenang, sudah amal kita udah banyak, udah kumpulin nih. Sama kayak orang yang ngumpulin niat umroh, ya, mau sholat di Masjidil Haram. Siapa yang sholat 1 rakaat sama dengan pahala 100.000 rakaat di luarnya. Jangan lalu kemudian kita jumawa, udah banyak kali kita sholat di Masjidil Haram kemarin umroh, ya, 5 kali sholat fardu, belum lagi sholat qobliyah ba'diyah, ya, tinggal dikali aja itu, dihitung Pak Ustadz, ya, kali 100.000 berapa itu, Masya Allah, ya. Bukan berarti kita kemudian setelah itu kemudian kita tidak sholat lagi, enggak, tapi untuk tabungan kita, saving kita. Kan kita ini, saudara ini, apalagi orang-orang bank, ya, bankir dan sebagainya, itu dia tahu ilmu tentang ekonomi, apa yang harus kita saving dari pemasukan kita, berapa yang kita gunakan untuk belanja, berapa yang kita gunakan untuk saving, berapa yang kita gunakan untuk jalan-jalan misalnya, atau umroh. Kan begitu, ada planningnya. Ibadah juga harus di planning.
untuk apa? Mencapai target goals yang ada di bulan suci Ramadan. Karena ibadah Ramadan ini bukan hanya ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain banyak seperti qiyamul lail, sedekah. Ini harus kita manage dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Yang ketiga, yang kedua Bapak Ibu rahmati Allah, setelah menjadikan Ramadan ini sebagai bulan penyucian jiwa, ya. Yang kedua adalah bagaimana target Ramadan ini adalah menjadikan Ramadan sebagai bulan kita untuk menguatkan Al-Quran dalam kehidupan kita, ya. Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Coba lihat ayat 185 ya, tentang Ramadan itu. Setelah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Allah menyebutkan keistimewaan syariat Islam. Dia hanya menginginkan kemudahan bagi manusia dan tidak menginginkan apa? Kesulitan. Coba bayangkan. Jadi ketika kita berpuasa, bukan maksudnya tujuan Allah itu untuk bikin kita sulit, enggak. Untuk bikin kita lapar, enggak. Tapi untuk menjadikan kita ini, hati kita ini betul-betul ditempa agar mudah untuk taat dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menjalani salat pun ada dikasih dispensasi, kemudahan-kemudahan. Orang sakit, ya, nggak wajib puasa, boleh dia berbuka diganti hari lain kalau dia sudah sehat, ya kan? Orang yang bepergian, dia nggak sanggup menahan lapar, dahaga, dia buka puasa, nanti setelah selesai Ramadan dia bisa ganti. Nggak maksa, syariat itu nggak ada dispensasinya. Tetapi bagi yang sehat, bagi yang mukim, bagi yang betul-betul segar bugar, dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Tapi tidak dipukul rata untuk semua. Apakah yang sakit, apakah yang musafir, apakah yang hamil, apakah yang ibu menyusui, apakah yang haid, apakah yang tidak mampu mengerjakan seperti orang tua renta. Makanya ada ayat Qur'annya sebelumnya, kenapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak sanggup berpuasa Ramadan dan tidak bisa menggantinya di hari-hari lain setelah Ramadan, seperti orang sakitnya menahun, tiap hari harus minum obat, nggak bisa lepas dari obat, ya, harus konsumsi makanan untuk menopang dia, tubuh dia. Maka dia nggak ada kesempatan untuk mengganti. Bagaimana? Itu diganti dengan fidyah. Satu hari tidak berpuasa diganti, dibayar dengan apa? Ditebus dengan memberikan makanan satu orang fakir miskin, seharga dia makan 3 kali dengan yang biasa dia makan, gitu ya, insya Allah. Itu jadi ada dispensasinya. Jadi ini untuk apa? Menanamkan kecintaan kepada syariat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat bagaimana Allah mensiasati, jadi ada siasatnya. Jadi Allah ini bersiasat juga. Bersiasat maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Bersiasat bagaimana menanamkan ketaatan dan ketundukan manusia atau hamba Allah kepada syariat ini itu dilakukan secara bertahap. Ya, setelah melalui proses, ada proses apa? Penyucian jiwa, ada proses dia kasih paham, ada proses dia dilatih kesabaran, ada proses dia terus menerus seperti dulu bagi sahabat Rasulullah SAW berproses. Ya, di Mekah ayat-ayat yang turun itu apa? Ayat tentang penyucian jiwa. Maka ini harus kita lakukan, penyucian jiwa. Ya, tazkiyatun nufus. Ya. Ditanamkan tentang akidah, iman pada Allah, iman pada hari akhirat, pertanggungjawaban amal, ada surga dan neraka. Itu ditekankan, digaskan kata orang sekarang. Ya, digaspol. Selama 13 tahun ditanamkan akidah yang lurus, akidah. Sehingga apa? Sahabat itu kalau mendengarkan ayat perintah, ayat turun tentang larangan sesuatu, itu sudah tergambar di dalam
Ya, pikirannya di matanya sudah tergambar mana surga mana neraka, pilihannya sudah ada. Nah, ini yang kita kurang ini. Ya, kurang. Kenapa? Kita diajarkan akidah ya hanya sebatas hafalan. Ya, tidak ditanamkan tentang apa ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang gambaran surga neraka, pentingnya iman pada hari akhirat, saudara. Maka mari ayo kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan bagi kita untuk menguatkan visi dan misi Al-Quran. Yang ketiga, target Ramadan adalah melatih kesabaran. Ya, sudah sejauh mana kita sabar? Sabar bukan hanya kita, ya kadang-kadang sabar ini diartikan apa? Negatif ya. Sabar itu ngalah. Enggak, bukan ngalah sabar itu. Sabar itu adalah cara melawan syahwat dengan apa? Dengan elegan. Ya, itu sabar. Sabar ketika kita menjalankan perintah Allah, ya sebab apa? Ketika ada perintah Allah, pastilah setan ini bisikin yang enggak. Ya, jangan begini, jangan ikutin itu perintah Tuhan, ya. Kamu jangan ikutin, jauhkan itu larangan dari Allah. Itu enak, yang haram-haram itu enak. Ya, yang halal-halal itu susah katanya. Ya. Kamu cari yang halal, susah. Kapan dapat hidup enak? Kapan bisa jalan-jalan? Kapan bisa makan-makan? Kapan punya Rubicon? Lama. Ya. Kapan punya moge? Lama kalau cuma yang halal doang mah. Ya. Kapan kamu bisa nanti bisa menikmati dunia ini? Perempuan, ya, minuman keras, semuanya segala macam umbar syahwat itu. Kalau kamu hanya mengandalkan yang halal-halal, lama tuh kata setan, ya. Makanya setan bilang apa? Innama ya'idukumus syaitan, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang mengatakan setan itu hanya menjanjikan kepada kamu apa? Kefakiran. Ya. Itu. Jadi itu akan menyebabkan fakir kita nanti di akhirat. Mungkin kaya di dunia dengan mengikuti ajakan setan, tapi di akhirat kita jadi orang paling miskin dan paling sengsara. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus apa? Melatih kesabaran. Lawan godaan setan ini. Dengan cara apa? Ini latihannya dengan puasa. Subhanallah. Melatih kita untuk sabar untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sabar juga dalam menghadapi ujian-ujian cobaan dari Allah. Sabar ketika sakit, ya. Semua serahkan kepada Allah. Semua kita pernah sakit, tapi sakit itu kata Nabi SAW itu menjadi apa? Penggugur dosa. Jadi enak tuh orang Islam itu, nggak pusing dia, mau sakit mau sehat, semua jadi ibadah, Pak. Ya. Jadi ibadah. Kalau sakit kita sabar, kita ikhlas, ridho menerima, ya takdir Allah. Dokter vonis kita kena kanker, dokter vonis kita kena macam-macam. Kita sabar, tapi bukan berarti nggak berusaha, ya. Boleh berusaha, harus ikhtiar, berobat, tadawu. Kata Nabi SAW, carilah obat yang halal, ya. Berobatlah kamu kalau kamu punya penyakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dalam Al-Quran Allah berikan petunjuk, kalau aku sakit maka Allah yang akan menyembuhkan saya, tapi dengan berobat. Allah yang menyembuhkan. Percayanya sama Allah, bukan percaya sama obat. Obat cuma wasilah, sarana. Sunnatullahnya minum obat, ada racikannya, ada formulanya. Allah yang memberikan kesembuhan itu, insya. Tapi jadi apa? Jadi penggugur dosa kata Nabi SAW. Kalau kita terima dengan baik, insya Allah. Yang keempat adalah target Ramadan adalah melatih kedisiplinan kita. Coba lihat ayat 187 surat Al-Baqarah itu apa? Wa illalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Malam Ramadan itu kan berapa jam sih? Dari jam 6 sampai jam 4.30, 37 sekarang, ya. Itu nggak sampai 12 jam loh, ya. Berapa jam, Pak? Kalau 6 ketemu 6 kan 12 jam. Kalau 6 ketemu jam setengah 5 berarti cuma 11 jam, ya. Apa 10 jam setengah? 11 jam setengah, ya, kira-kira begitu, ya. Kira-kira itu antara 10 sampai 11 jam. Ya. Itu kita membagi waktu malam itu luar biasa. Ya.
Ada tarawih, ada sholat isya, ada sholat maghrib, ya, ada kumpul sama keluarga, uhilla lakum, yang mau berhubungan suami istri malam tuh. Cuma harus milih waktunya cerdas-cerdas dikit itu ya. Nanti jangan sampai telat bangun sahurnya gitu ya. Apalagi kalau 10 hari terakhir Ramadan udah itikaf, itu nggak boleh hubungan suami istri. Ya, kalau ente mau hubungan suami istri 10 hari terakhir ketika itikaf, ya keluar rumah dulu, keluar masjid dulu lah. Itu itikafnya jadi batal. Ya. Nah ini latihan kedisiplinan. Ya, bisa ini menyiapkan sahur, bisa menyiapkan ini, bisa salat tahajud, bisa berhubungan suami istri. Ya, itu semua kita latih kedisiplinan itu. Jadi ada waktunya. Kita ini hidup ini kita diingatkan dengan Ramadan bahwa kita ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita harus firm, kita harus apa? Tangkas, terengginas untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kulu washrabu, kata Allah, makanlah kamu di malam hari. Silakan makan, silakan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas bagi kamu mana benang hitam itu keluar benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa? Ketika malam hari, ya, nanti di penghujung malam itu akan keluar waktu fajar, terbit fajar. Itu dia disebutkan dengan istilah benang putih, karena memang terbit fajar pertama itu seperti tipis sekali, tapi warnanya putih tipis seperti benang. Nah, dulu zaman sahabat, ada sahabat Nabi yang ya sangat lugu ya, polos gitu ya. Sebelum tidur dia taruh dekat bantalnya benang putih atau benang hitam. Dikirain disuruh perhatiin nih, Kak, ya Rasulullah, ini mana nih benang putih, benang hitam seperti ayatnya? Bukan itu maksudnya. Kamu kalau mau tidur jangan taruh benang di mata. Ini mau tidur taruh benang di mata, nih apa, benang hitam, benang putih katanya. Ya kalau tidur terus ya bablas. Itu artinya apa? Kamu harus perhatikan alam semesta, lihat fenomenanya, harus kuasai ilmu tentang astronomi, jam. Ya, jam kapan terbit matahari, kapan terbit fajar, itu kamu harus kuasai. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Makanya jadi orang Islam itu harus pinter, ya. Jangan mengartikan ayat, mengamalkan ayat itu dengan secara apa? Harfiah. Ya, disebut jam benang hitam dengan benang putih, kita bikin benang hitam, benang putih taruh di mata kita. Kapan bangun sahur gitu? Ya. Mesti bikin alarm, bikin jam, bikin tahu waktu, penyusun waktu apa, imsak kapan, ya, waktu sahur kapan, waktu sholat subuh kapan. Itulah yang melahirkan peradaban Islam. Ini kedisiplinan, Pak. Tsumma atimmus siyama ilal lail, ya. Ketika sudah terbit fajar, itu sudah kamu nggak boleh. Dilarang makan minum lagi, dilarang hubungan suami istri lagi. Tsumma atimmus, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Pertanyaannya, buka puasa udah masuk malam apa belum? Halo? Udah waktu masuk malam. Cuma memang belum malam dalam pengertian astronomi. Astronomi malam itu kalau sudah gelap, hitam dan muncul bintang. Itu definisi malam. Tapi terbenam matahari itu adalah tanda pasti masuknya waktu malam. Kalau udah terbenam, masa kita siang lagi? Ada nggak terbenam matahari terus kita siang lagi? Nggak ada, pasti malam itu. Maka awal tanda masuknya malam itu ditandai dengan apa? Terbenamnya matahari. Dan Nabi perintahkan kita untuk mentakjil buka puasa, menyegerakan buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan tuh korma, minum air putih. Ya, jangan pakai alasan. Itu Ustadz ayatnya atimmus siyama ilal lail, puasa itu sampai kita malam baru kita buka. Orang azan dia belum buka, air minum masih di depan, kormanya kagak disentuh. Kapan buka punya? 15 menit lagi, bahlul. Ya, itu orang bodoh, nggak tahu syariat, nggak belajar sunnah. Ya. Kan sekarang ada tuh dipromosikan, diviralkan ya. Dia bilang puasa itu buka puasanya salah semua ini katanya umat Islam. Ya, orang belum malam kok udah buka puasa. Itu ajaran Syiah. Ya, ajaran Syiah itu begitu. Ya, jangan lu ikutin. Ya, itu bego namanya, kita ngikutin dia. Ya.
Jadi nggak mengikuti apa tuntunan daripada Rasulullah. Dan Al-Quran ketika mengatakan ilal lail, itu bukan kemudian kita menyalahi kalau buka puasa terbenam matahari lalu menyalahi teks Al-Quran. Tidak. Ila itu artinya maknanya tujuan sampai kepada batas tertentu, tapi belum masuk memang. Kalau hatta sama-sama artinya sampai. Ila artinya sampai, hatta artinya sampai, itu dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau ila sampainya dalam batas belum sudah memasuki batas garis yang akan kita masuki. Tapi kalau hatta kita sudah masuk keseluruhannya. Contoh misalnya begini, saya makan ikan sampai kepala. Dalam bahasa Indonesia dipahami bagaimana sampai kepala? Hah? Ada dua paham kan? Saya makan ikan sampai lehernya, kepalanya kasih kucing, kan begitu? Ya nggak? Betul. Kalau makan warteg ya, makan ikan kembung itu, nah dari ekor sampai lehernya ente makan, kepalanya kasih kucing, itu ila. Akal tu samak ila ra'sihi. Saya makan ikan sampai kepalanya, artinya kepalanya kagak dimakan. Kalau akal tu samak hatta ra'sahu, aku makan ikan sampai sekepala-kepalanya dimakan, kucing aja kagak dapat. Nah itu pakai hila, hatta pakainya ya. Nah, Al-Quran menggunakan apa? Ilal lail, sampai batas menunjukkan masuknya waktu malam. Itu berarti terbenam matahari kita sudah disyariatkan untuk berbuka puasa. Jadi praktek Rasulullah dengan petunjuk ayat Al-Quran ketemu. Kalau orang kagak belajar bahasa, nggak belajar sunnah, ya dibilang kita salah semua. Itu bahlul namanya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Ini apa? Kedisiplinan. Jadi kita tahu nih mana batas-batasannya. Kita luar biasa Ramadan ini. Ya. Yang kagak pernah sholat maghrib, sholat isya ke masjid. Ya, kalau bulan Ramadan mah rajin, Pak. Ya, mau kemana? Mau terawih, padahal terawihnya aja belum. Isyanya aja baru masuk azan isya ya. Ya, mau sholat subuh, habis sahur udah pergi, masya Allah. Inilah keistimewaan Ramadan, melatih kedisiplinan. Nah ini harus kita jaga terus sampai setelah selesai Ramadan. Yang kelima adalah kepedulian sosial. Target utama Ramadan ini adalah menciptakan kepedulian sosial yang tinggi di tengah umat. Kita puasa merasakan lapar, haus seperti orang-orang fakir miskin yang tiap hari merasakan lapar dan haus. Kalau kita yang berkecukupan, kita yang beruang, kita yang berkedudukan, tiap hari makan, udah nggak mikir mau makan apa, tapi mikirnya apa? Makan di mana? Mau makan di mana nih? Nah, kan begitu orang kantoran ya mikirnya. Wah, hari Senin kesini, hari anu kuliner semua dicobain. Kalau soal harga nggak ngitung harga tuh. Ya, kita seperti itu ya. Orang miskin jangankan mikir apa bisa makan apa enggak, hari itu bisa makan apa itu belum tentu, bisa makan apa enggak itu belum tentu. Jangankan mikir mau makan apa, hari itu bisa makan belum tentu bisa. Maka kita merasakan itu untuk apa? Melatih kepekaan dan kepedulian sosial kita, merasakan ya apa yang diderita oleh fakir miskin. Makanya banyak-banyaklah. Bukan hanya merasakan derita lapar dan haus, tapi juga kita banyak bersedekah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang keenam, target Ramadan adalah memakmurkan usia umur hidup kita ini dengan ibadah. Apa? Itu diajarkan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Kita nggak sanggup, usia kita nggak mungkin ratusan tahun. Usia kita paling mentok 70-80 tahun. Ya, itu pun sudah termehek-mehek ya. Udah jarang yang bisa sampai usia 80 tahun. Ya. Banyak yang orang usianya sudah di bawah 60 udah dicabut oleh Allah. Di bawah 70 dicabut oleh Allah. Ya. Yang di bawah 50 juga sama. Jadi syarat untuk mati itu tidak harus kaya, tidak harus sehat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita diberikan kesempatan oleh Allah memakmurkan usia kita dengan ibadah. Dengan bagaimana? Dengan bergiat dan sungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang akan mengcover
seluruh usia kita, kalau kita tidak sampai 60, sampai 70, sampai 80, ini bisa tercover dengan apa? Ibadah di malam-malam Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Artinya apa? Kita punya stok tambahan umur, tambahan usia. Kita bisa tambal, kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan ibadah kita ya, selama hari-hari sebelumnya, selama tahun-tahun sebelumnya kita masih hidup, dikaruniakan kehidupan. Kalau banyak kekurangan, ayo kita segera bertobat pada Allah dan segera kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan amal ibadah terbaik, dengan sholat qiyamul lail terbaik, dengan tilawatul Quran terbaik, dengan sedekah terbaik di malam-malam ganjil. Insya Allah ini akan menjadikan usia kita makmur dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mungkin kita akhiri bulan April ini, kita mungkin tidak berjumpa ya, karena kita akan segera masuki 10 hari terakhir. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa, juga sekaligus mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.